Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore ini dengan rahmatnya kita bisa memulai kembali kajian Tadabbur Al-Quran. Terakhir kita membahas surat Al-A'la, ayat baru pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Baca artinya, Bu. Demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Kita tahu bahwa Allah memiliki 99 asma was sifat, dan itu merupakan bentuk kesempurnaan daripada asma dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membersihkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang enggak layak, baik pada zatnya, sifatnya, asma'nya, namanya, af'alnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum-hukumnya untuk kita. Dan itu terkait dengan zatnya, sifatnya, asma'nya, kemudian apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah tetapkan berupa hukum-hukum. Kita harus muliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Nama Allah yang Maha Tinggi. Ya, yang Maha Tinggi. Kenapa, Bu? Maksudnya Maha Tinggi itu? Maksudnya Maha Tinggi, Pak Ustaz. Maha Tinggi. Globalnya apa gitu, Pak Ustaz? Kan kalau kita kita asumsikan Maha Tinggi itu manyang. Ya. Padahal dia kan global Maha Tingginya. Ya. Jadi Al-A'la di sini kan tadi saya sebutkan Maha Tinggi pada zatnya. Ya, tidak ada satupun yang bisa menyerupainya zatnya.
karena tidak ada yang menyerupai zatnya, maka dia maha tinggi. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna pada nama dan sifat yang 99. Tidak ada kekurangan. Dalam kondisi asma dan sifatnya yang sempurna, itu menunjukkan dia maha tinggi. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tidak ada kekeliruan. Walillahil asmaul husna, sesungguhnya Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Kemudian af'alnya ini apa yang dia ingin lakukan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, hanya saja urusan Allah itu, idza arada syai'an, kalau dia menginginkan sesuatu, kun fayakun. Keinginan yang membuat kun fayakun itu menunjukkan dia maha tinggi. Kita manusia, setinggi apapun jabatan dan kekuasaan kita, bisa kita bilang kun fayakun? Nggak bisa. Padahal kita anggap manusia itu udah tinggi. Presiden misalnya, kan jabatan tertinggi di negara ini, tapi kan dia nggak bisa kun fayakun. Yang kita anggap tinggi aja, nggak bisa buat apa-apa. Nah ini idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa'alul lima yurid, dia berkehendak apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau. Kalau kita bisa kita buat apa yang kita mau? Nggak bisa. Merencanakan bisa, tapi mengeksekusi apa yang kita inginkan nggak bisa. Jadi fa'alul lima yurid, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, itu bentuk kemahatinggian Allah. Kemudian la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia nggak ditanya apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, mereka yang ditanya. Allah buat apa aja, yang nanya siapa? Nggak ada. Kita yang buat, yang nanya siapa? Allah. La yus'alu amma yaf'al, enggak ditanya terhadap apa yang dia kerjakan. Mau buat apa aja, siapa yang mau nanya? Nggak ada. Jadi berkehendak apa yang diinginkan, kun fayakun, dan dia nggak ditanya terhadap apa yang dia kerjakan, menunjukkan dia maha tinggi. Kemudian kita disuruh di sini mensucikan Allah pada hukum-hukumnya, bahwa apa yang Allah telah turunkan kepada kita berupa Al-Quran ini mencakup semua hukum. Mau hukum apa itu? Semuanya ada dalam Al-Quran, baik yang sifatnya personal kita, hukum-hukum yang terkait dengan pribadi personal, ada hukum-hukum yang terkait dengan keluarga, ada terkait dengan anak, masyarakat, ada sampai ke bangsa dan negara pun ada. Jadi semua hukumnya sudah lengkap untuk dijalankan oleh manusia. Yang bisa membuat ini siapa? Zat yang maha tinggi. Jadi ada 4 tadi Bu ya. Zat, asma wa sifat, af'al, pekerjaannya, dan hukum-hukumnya.
Ya. Sabbihis rabbikal a'la. Kita dalam sujud kita baca apa? A'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bedanya apa? Kalau di sujud aku, ya kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di sini engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Engkau itu siapa? Apa? Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tuhan, engkau itu siapa? Mu itu siapa? Ya. Kalau kamu aja manusia. Engkau? Engkau itu siapa? Ini kan Nabi Muhammad ini, Bu. Masya Allah. Jadi perintahku Nabi Muhammad. Iya, ke Nabi Muhammad. Ke Nabi Muhammad. Biasa ada ditulis dalam kurung Muhammad, tapi yang ke-6-nya ada kepada Muhammad. Iya, apa beda K di atas dengan K di bawah? Kalau yang ke-6 ada dalam kurungnya. K di, kan sama-sama K kan? Iya. Yang nomor 1 Sabbihisma rabbika sanuqri'uka. Iya. Kenapa di bawah Muhammad, di atas nggak Muhammad? Iya. Artinya secara teksnya ini ditujukan untuk Nabi Muhammad, tapi secara konteksnya untuk kita semua. Jadi Bu sekalian, kalau kita baca ini jangan dipahami untuk Nabi Muhammad, untuk kita. Makanya refleksinya dalam sujud itu Subhana Rabbiyah, ya kan? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi Sabbihisma rabbika a'la itu secara teksnya untuk Nabi Muhammad waktu itu, secara konteksnya untuk kita semua, tapi implementasi pembacaan akunya dalam sujud Subhana rabbiyal a'la. Nggak boleh kita baca Subhana rabbikal a'la, karena untuk kita yang mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Tapi di sini nggak boleh kita baca Sabbihisma rabbil a'la, nggak boleh. Kita ganti dengan aku, karena teksnya memang dari sononya seperti itu. Subhana Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, Ibu sekalian, apa sifat a'la? A'la tadi apa artinya? Yang maha tinggi. Apa dalil, apa bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi? Selain tadi kita mensucikan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada af'alnya, dan pada hukum-hukumnya,
Tapi kan kita butuh bukti. Bukti yang membuat kita itu semakin mendalam keimanan kita kepada zat yang maha tinggi. Buktinya apa? Baca, Bu. Yang menciptakan lalu dia sempurnakan. Nah, yang menciptakan. Apa yang dia ciptakan? Semua yang Semua. Semua. semua apa yang dia mau Kan kalau dia. ada objeknya, berarti kan tertentu. Ya. Misalnya khalaqal insan, menciptakan manusia, berarti di ayat itu khusus untuk manusia. Iya. Iya. Khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Iya. Di situ ayat itu penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini nggak ada. Objeknya apa? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apa? Apa saja? Apa saja. Seluruh. Iya. Seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, alladzi khalaqa. Dia yang maha menciptakan. Katakan. Di antaranya manusia. Dari semua yang ia ciptakan, di antaranya adalah manusia. Fasawwa, apa itu fasawwa? Menyempurnakan. Menyempurnakan. Bahwa manusia, karena tadi sabbihis marabbika, reka di situ kan Nabi Muhammad manusia yang telah menciptakan semua makhluknya, di antaranya manusia, yang fasawwa, yang dia sempurnakan penciptaan. Dari semua makhluk yang Allah ciptakan, yang paling mulia, yang paling sempurna penciptaannya manusia. Malaikat diciptakan dari nur cahaya, tapi kan nggak ada nafsu, nggak ada akal, Iya. nggak ada nafsu dia. Sekarang binatang diciptakan nafsu, Nggak ada akal. akal nggak ada. Iya. Kebalikan. Kebalikan, Iya. manusia ini diciptakan fasawwa, Di tengah-tengah ada. dalam bentuk yang sempurna. Iya. Unsur malaikatnya ada, unsur malaikatnya ada, unsur binatangnya juga ada. Tergantung berat kemana. Betul bukan? Berat kemana. Kan kita semua kan bernafsu kan? Nah itu berarti kita di situ unsur Malaikat. binatang. Binatang. Tapi kan kita juga taat, patuh, tunduk, itu malaikat. Iya. Jadi di kita ini mengambil unsur malaikat, mengambil unsur binatang. Makanya kita walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya ibu sekalian, kalau kita bisa menjaga dua unsur ini, kita bisa lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Tapi kalau kita nggak jaga dua unsur ini, kita bisa lebih hina daripada binatang. Iya. Pilihannya di kita. Iya. Fasawwa itu secara penciptaan. Terus kalau kita lihat dari postur, Iya. dari ujung rambut Sampai ujung kaki. sampai ujung kaki, mana makhluk yang seperti manusia?
Dari semua ciptaan Allah, yang bisa menyaingi kesempurnaan ciptaan manusia siapa? Nggak ada. Binatang nggak ada juga. Punya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki. Ya kan? Ada akalnya, sempurna. Anggota tubuhnya sempurna. Ya. Atas kesempurnaan ciptaan manusia ini, kalau yang diciptakan itu sempurna, bagaimana yang menciptakan? Lebih tinggi sempurna. Makanya al-a'la tadi lebih tinggi. Manusia ini aja udah sempurna. Kan dengan berbagai macam corak kan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Bervariasi, enggak semua satu. Siapa yang menghendaki ini hitam, ini putih, itu pendek, itu panjang? Allah. Bukannya kita. Kalau kita mau jadi cantik aja. Iya. Betul. Iya. Allah yang berkehendak. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyesali dirinya, waduh kenapa aku hitam, itu dia tidak sabbihisma rabbikal a'la. Apalagi yang operasi plastik, Pak. Itulah. Merubah. Pendek misalnya, orangnya pendek. Kenapa aku pendek? Itu tidak sabbihisma rabbikal a'la. Hatta, mohon maaf, hatta misalnya cacat. Misalnya apa? Matanya atau sumbing misalnya, atau apalah, ada cacat dalam tubuhnya. Nggak boleh dia menyesali penciptaannya. Karena itu yang terbaik. Nah, karena itu yang terbaik, itulah namanya sabbihisma rabb. Kalau dia sesali dan mempertanyakan kenapa aku diciptakan begini, itu dia tidak sabbihisma rabbikal a'la. Ini baru penciptaan. Ini baru penciptaan. Oke, lanjut. Dan yang dia menentukan kadar. Nah, yang kedua, tadi kan menciptakan dan menyempurnakan. Yang kedua, dia yang menentukan kadar. Kadar apa, Ibu? Iya, apa maksudnya? Yang pertama, kadar umur. Oh, umur termasuk dalam kadar, Pak. Kadar itu kan ukuran. Oh, ukuran. Setiap kita ini kan kadarnya sudah ada. Ya bukan? Iya. Sama Cuman kita nggak diberitahu, kamu kadarnya sekian, nggak diberitahu. Tapi masing-masing kita sudah ada kadarnya. Dia yang menentukan kadar. Kadar umur kita sudah ada. Jadi kalau misalnya ada yang kadarnya cepat, jangan disesali. Jangan bilang, ini kenapa kok cepat kali dipanggil. Itu kalau mempertanyakan dan menyesali, itu tidak sabbihisma rabbikal. Yang sabbihisma rabbikal a'la itu ketika dipanggil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah itu. Siapapun. Kan kita ini kan tinggal nunggu giliran. Kadar kita nunggu saja kapan
datang kadar kita. Ya. Nah, ini satu, dia menentukan kadar. Yang kedua, menentukan kadar rezeki. Kadar rezeki. Kita yang hadir di sini, rezeki kita sama atau beda? Beda. Ya kan? Tergantung kadar kita masing-masing. Tergantung kadar kita masing-masing. Pendapat kita saja berbeda, apalagi pendapatan. Kita aja nih kalau misalnya rapat atau diskusi kan Beda-beda. pendapat beda-beda sesuai dengan isi kepala masing-masing. Iya. Apalagi pendapatan. Itu namanya qaddara. Dia yang menentukan kadar rezeki. Ketika Allah sudah menentukan qaddara rezeki kita, maka yang perlu kita lakukan adalah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kadarnya. Itulah namanya kita sabbihisma rabbikal a'la. Jangan disesali kenapa hidupku begini, kenapa rezeki hari ini begini. Nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah ada kadar masing-masing. Dan juga nggak perlu susah dengan orang yang miliki. Tetangga beli mobil baru, yang demam kita. Ngapain kita yang demam orang? Karena memang kadar dia diberikan. Seharusnya kan kita senang tetangga kita beli mobil. Jangan kita yang sakit. Dia biasa-biasa aja, kita pula yang sakit. Jadi memahami tentang kadar rezeki itu membuat kita bersyukur dengan apa yang ada dan senang dengan apa yang orang miliki. Kalau kita nggak bersyukur dan justru susah dengan yang dimiliki oleh orang lain, itu kita tidak sabbihisma rabbikal a'la. Apalagi, ya Allah, aku kan lebih lama dibandingkan dengan dia. Kok dia lebih dibandingkan dengan saya? Saya lebih pandai daripada dia. Kok dia dapat ini, kok saya nggak dapat? Saya orang yang paling lama di sini. Asolo. Nyo urung bantu. Kah. Lon kamu tuntun ini. Lagi-lagi ini mendong. Itu nggak sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi qaddara, dia yang telah menentukan kadar umur, kadar rezeki, dan apa saja yang terjadi di dunia ini semuanya atas qada dan qadarnya. Nah, atas qada dan qadarnya. Jadi ibu sekalian, ketika kita memahami umur kita dikasih ukuran kadar, rezeki kita dikasih kadarnya, semua yang terjadi di dunia ini sudah ada takdir dari Allah, maka dia maha tinggi. Oke. Lanjut Bu. Lalu dia memberi. Belum lagi itu yang kedua. Yang menciptakan lalu menyempurnakan. Nah, menyempurnakan
Fahada, dia kasih hidayah. Bukan hanya kita yang dikasih kadar, semua makhluk pun dikasih kadarnya. Semut di rumah kita, kecoa di rumah kita, cicak, semua yang ada bersama kita itu ada kadarnya, sebagaimana kita mendapatkan kadar juga. Tapi Allah memberikan hidayah, fahada. Allah kasih petunjuk. Coba lihat burung yang berterbangan. Siapa yang memberikan hidayah kepada dia untuk mencari makanan di mana saja? Allah. Sudah dia pergi bermil-mil terbang, kan kembali ke sarangnya. Nggak sesat jalan dia. Yang sesat jalan itu siapa? Kita sejadah. Dia pakai GPS, Pak. Kita bahkan pakai Google Map lagi. Udah pakai Google Map salah lagi. Ditipu sama Google Map. Belok kanan, kiri. Nggak tahu sungai. Nggak tahu timur orang. Burung nggak pernah kita sesat. Kenapa? Karena Allah fahada, Allah kasih hidayah kepada burung. Coba kita lihat cicak tuh. Cicak di dinding tuh. Dia makan apa? Nyamuk. Pernah kita perhatikan kapan dia makan nyamuk itu? Terus gimana cara dia makan nyamuk? Kenapa dia nggak jatuh? Karena lengket di dinding. Nyamuk terbang. Allah kasih hidayah kepada dia. Dengan kondisi seperti itu, dia tetap dapat kadarnya. Jadi kalau semut sudah ada kadar, cicak sudah ada kadar, kira-kira apakah mungkin Allah tidak memuliakan kita? Allah akan kasih kadarnya juga. Karena Allah muliakan manusia. Kalau binatang saja dikasih kadarnya, apalagi manusia. Jadi kita dikasih hidayah hidup, semua makhluk pun juga dikasih hidayah hidup dengan caranya masing-masing. Jadi ini hada di sini, ini sama seperti khalaqa tadi, mencipta umum. Ini hidayahnya umum. Kan kalau misalnya khusus kan misalnya gini, ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus. Ini kan hada umum. Bisa hidayah agama, bisa hidayah hidup, bisa Allah tunjuk apa saja untuk kehidupan makhluknya. Alladzi qaddara fahada. Wa yassarahu lima khuliqa lahu, dan dimudahkan baginya apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dimudahkan. Semua makhluk Allah dimudahkan, termasuk manusia. Nah, yang memudahkan, yang memberikan hidayah, itu kan zat yang maha tinggi. Ya. Wa alhamahu umura dinihi wa dunyahu. Untuk manusia dikasih ilham urusan agama dan urusan dunia. Bukan dunia saja, agama juga. Bukan agama aja, dunia juga. Dunia dan akhirat. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hada juga.
dikasih hidayah kepada kita, baik urusan dunia maupun urusan agama dan akhirat. Bu, bisa bayangkan nggak kalau misalnya kita nggak dapat hidayah agama? Jadi apa kita? Ya kan? Nah, jadi setelah kita dikasih kadar hidup, kadar rezeki, Allah kasih hidayah kepada kita. Hidayah agama, hidayah dunia, kebahagiaan dunia, akhirat, dan agama. Kenapa? Iya, masing-masing. Masing-masing juga Tergantung kadar juga. ada hidayah. Jangankan Kristen, Kita sendiri kita aja sini. Iya. Coba, ini kita yang ada di sini. Apakah hidayah kita sama? tidak. Sampai kepada hidayah pun kadarnya beda-beda. Iya. Iman kita sama nggak? Enggak. Coba, itu kadarnya beda. Gitu. Kita tadi sholat asar berjamaah. Apakah kualitas sholat asar kita sama? Tidak. Enggak. Itu deh kadarnya beda. Nah, tapi Allah tetap hada, Allah tetap beri hidayah kepada kita. Walaupun kita berbeda-beda, beda kualitas, beda kuantitas, beda kapasitas, beda isi tas. Ya kan? Betul, kadar juga tuh, Pak. Kan kadar juga kan? Kadar. Betul, densitas. Tapi tetap Allah kasih hidayah. Iya, kasih. Coba Allah tuh subhanallah maha tinggi, Maha sayang. maha sayang sama kita tuh. Kita aja yang nggak sayang. Kita aja nggak sayang sama Allah, Apa lagi yang Allah nggak kasih kita? ya kan? Walaupun sedikit pun nggak dikasih. Coba Bu, kalau kita renungi ya, renungi tentang hidup kita, tentang kadar umur kita, kadar rezeki kita, kadar iman kita, hidayah kita. Masya Allah. Kita bandingkan dengan ibadah kita gimana? Dikasih kita hidayah hidup kan? Hidayah hidup. Maksudnya gimana gitu hidayah hidup nih? Kenapa Bu? Dia dapat hidayah umum tapi nggak dapat hidayah khusus. Kan dia tadi misalkan Ibu bilang nggak beriman, berarti dia tidak menerima hidayah khusus. Dia dapat hidayah umum. Hidup kan hidayah, dapat, ya kan? Iya. Hidup, makan, minum. Coba ketika bayi lahir, siapa yang kasih ilham kepada si bayi untuk dia teriak dan menyusui kepada ibunya? Kan Allah kan? Ketika dia dalam alam rahim, siapa yang kasih daya? Iya. Jadi kalau tadi dia nggak beriman, dia tidak menerima hidayah khusus, tapi dia dapat hidayah umum. Ya. Oh, dapat semua. Hidayah khusus yang nggak. Siapapun dia dapat semua. Tapi untuk iman, takwa, itu nggak dapat semua. Itu yang dipilih sama Allah. Itu yang dipilih. Dan sesuai dengan kadar kita. Iya. Pilih Allah itu. Sampai ada bisa ya. Ya. Baik. Walladzi qaddara fahada. Coba Ibu buka surat Thaha ayat 50. Lima puluh Pak Ustaz ya? Iya.
50. Iya. Iya. Baca Pak. Baca. Iya, baca. 50. Surat yang Toha. Iya, baca. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Hidayah. Tuhan kami adalah Tuhan, Allah maksudnya, Iya. yang memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya. Iya. Semua penciptaannya Dia yang beri. Ya, Iya. oke. Memberi bentuknya. Memberi bentuknya. Manusia begini, binatang begini. Iya. Manusia aja, Iya. ibu wajahnya begini, yang lain begini, bancung begini. Iya. Allah yang beri semua. Nggak bisa kita buat sendiri. Kita ini kan cuman sarana aja. Oke. Tsumma hada, kemudian dia kasih petunjuk. Udah diciptakan semuanya dengan bentuk-bentuknya, dikasih hidayah. Hidayah umum. Dengan hidayah itulah mereka hidup. Manusia hidup dengan sendirinya, binatang dengan sendirinya, tumbuh-tumbuhan dengan sendirinya, semua dengan sendirinya. Kasih hidayah. Hidayah umum. Ya. Makanya dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qaddara maqadiral khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar-kadar penciptaan makhluknya. Qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ya. Artinya apa? Allah telah tetapkan kadar-kadar makhluknya semuanya sebelum menciptakan langit dan bumi berapa tahun? 50.000 tahun. Setelah 50.000 tahun barulah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Nah. Baik. Ini yang kedua. Yang pertama tadi menciptakan dan penyempurnaan dalam penciptaan itu bentuk dalil Allah Maha A'la, Maha Tinggi. Yang kedua, yang menciptakan kadar, takdir, dan dia kasih hidayah. Oke. Yang ketiga, lanjut Bu. Yang ketiga, dan yang menumbuhkan rerumputan. Ya. Terus? Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ya. Walladhi akhrajal mar'a. Tadi setelah dikasih penciptaan dan penyempurnaan dalam penciptaan, Allah berikutnya memberikan kebutuhan manusia. Manusia itu butuh apa? Rumput bukan kami butuh, Pak. Bukan. Menyesuaikan ayatnya. Sapi Pak yang butuh. Sekarang yang berdaun hijau itu apa aja? Kan padi kan hijau juga. Kangkung hijau juga. Kangkung hijau juga. Jadi rerumputan itu jangan dipahami cuman rumput itu.
Karena ini bagian dari cara Allah untuk memberikan fasilitas hidup. Iya. Tadi kan sudah dikasih kadar. Iya. Kadar rezeki, kadar hidup. Iya. Ya kan? Berikutnya yang ketiga ini Allah berikan kepada manusia sarana hidup. Fasilitas hidup. Apa? Walladzi akhrajal mar'a. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan rumput-rumputan dari bumi. Dari bumi ini keluar apa? Ada rumput, ada tanam-tanaman, ada buah-buahan. Ada minyak juga. Nah, ini enggak bicara minyak nih, kan tadi kan cuma hijau kan, mana ada minyak hijau? Ada sekarang Pak minyak tanah hijau. Tapi dari itu kan dalam bumi, ini di atas bumi. Ini nikmat di atas bumi, belum nikmat dalam bumi. Tapi kan tubuh dari dalam. Dia keluarkan. Dia keluar. Dikeluarkan, Iya. dikeluarkan dari bumi rerumputan. Rerumputan ini keluar darinya rerumputan untuk makanan hewan. Keluar padi untuk makanan manusia. Keluar sayur-sayuran. Keluar buah-buahan, tanam-tanaman. Coba ibu sekalian. Buminya satu, tanahnya satu. Aneka macam. Yang keluar Beraneka. beraneka ragam, warna, rasa, bentuk. Sama beda sama. Ada yang rasanya manis, Ada yang asam. ada yang asam, Ada yang pahit. ada yang pahit, Ada yang ada yang berduri, ada yang berambut, rambutan, durian. Ya kan? iya Pak Ustaz. Tanahnya satu, Tapi kok tapi bisa? kok bisa yang keluar banyak? Bermacam rasa. Macam rasa, Ada ada yang wangi. ada yang satu buah rasanya macam-macam. Kan macam-macam. Iya betul Pak Ustaz. Waktu ditanam kan nggak ada rasa tuh, Iya. biji aja taruh kan, Iya. tapi kok bisa keluar dari situ Iya. beraneka rasa, Warna lagi Pak. warna lagi, ada yang hitam, ada yang merah, Iya. ya kan, Ya, itu dia. ada yang coklat. Kok bisa? Gitu? Kok bisa kan? Kok bisa? Padahal di tanaman itu nggak dikasihkan warna. Nggak dikasih warna, Luarnya berwarna. iya. Masya Allah. Kalau kita buat kue kan ada pewarna, Iya. Kalau bunga kan nggak ada. nggak ada. Tumbuh dia bermacam-macam. Mm-mm. Ini namanya yang fenomena seperti ini namanya akhrajal mar'a. Wajar mengeluarkan. Dia yang mengeluarkan rerumputan. Kita kan taunya cuman dapat hasil kan, beli di pasar buah atau beli di pasar sayur-sayuran kan sudah siap. Tapi proses dari mulai benih sampai tumbuh dan dipanen sampai datang ke pasar kita kan nggak tahu. Kita taunya datang ke pasar beli pakai uang udah selesai. Tapi proses sampai kita beli kita nggak tahu. Tapi di situ Allah katakan akhrajal mar'a. Dia yang mengeluarkan rerumputan dari tanah. Hatta orang yang menanam, misalnya nanam padi. Apakah petani itu dia jaga 24 jam padinya? Enggak kan? Kan paling satu hari aja, pagi sampai sore. Malamnya kan enggak. Siapa yang jaga? Allah SWT. Lampu bodrin. Siapa yang jaga? Orang yang punya kebun durian kan nggak jaga 24 jam. Walaupun lagi
mau musim panen, kan nggak dijaga juga. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu. Allah. Itu namanya akhrajal mar'a. Jadi kalau kita lagi makan nih, Iya, betul. lagi makan nasi di situ, kangkung di situ, bayam di situ, ikan di situ. Kan kita nggak tanam sendiri. Ikan itu kan nggak kita ambil sendiri di laut. Padi yang beras yang nasi yang kita makan itu kan nggak kita tanam sendiri. Semuanya pakai orang lain. Tapi semuanya sumbernya akhrajal mar'a. Dan nggak dibayar kan? Ketika Allah akhrajal mar'a, kita kan nggak bayar. Kita bayar orang yang jasa, orang yang buat. Tapi ketika Allah yang mengeluarkan, Itu belum lagi zat-zat yang dikandungnya itu. belum lagi itu, oh, Luar biasa. zat nasi, zat bayam, Kita nggak tahu. nggak tahu kita. Taunya makan keluarin, Iya. habis makan keluarin udah. Iya. Betul. Yang terserap, yang dibuang, yang dibutuhkan badannya. Iya, Allah semua. Maha tinggi Allah. maha tua. Ketika kita berpikir begitu, Itu ya. nah disitulah kita sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih kita untuk zat yang maha tinggi. Bapak sekalian. Ya. Tapi ingat, itu kan enggak kondisinya normal-normal gitu aja. Lanjut, Bu. Ah. Lanjut. Faja'ahu ya. Faja'alahu 5 ya. Lalu dijadikannya rerumputan itu kering kehitam-hitaman. kering kehitam-hitaman. Padi itu kan nggak hijau terus. Nah, ada masa hijau, ada masa kuning, ada masa kering, Iya. ya kan? Gagal panen. Buah-buahan dia nggak berbuah terus, ada masa dia nggak berbuah, istirahat, Iya. ya kan? Bunga di depan rumah kita, Iya. kalau nggak kita siram, mati dia. Kan dia nggak hijau terus kan? Iya. Ada masa dia kering, ganti lagi. Semua tumbuh-tumbuhan yang akhrajal mar'a tadi itu, yang kita kalau lihatnya terkesima dan menyejukkan mata, Iya. kan tidak kondisinya hijau terus, kering, kerontang, udah mati. Begitu juga nanti kembali lagi dia hijau. Manusia kan gitu juga. Iya. Manusia kan nggak muda terus kan, tua. Nah, nanti udah tua, Pikun. ya pikun. Udah berikan anak lagi. Sama seperti matahari. Iya. Matahari kan nggak duha terus ya kan? Iya. Duha tuh kan nggak ada. Ya kan, terbit ada syuruk. Iya. Udah syuruk baru duha. Udah duha zuhur, asar, maghrib. Maghrib. Dia tenggelam. Udah Udah. tenggelam deh. Besok muncul lagi. Kita nih kan sebenarnya mirip dengan matahari juga. Iya. Kenapa, Bu? Kami mau maghrib. Jadi ini namanya hidayah umum
yang Allah berlakukan semua, baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, semua makhluknya dibuat di wilayah itu. Nggak ada yang tetap gitu, ada. Jadi ini sebenarnya walaupun teksnya nih terkait dengan tumbuh-tumbuhan yang tadinya hijau, terus dijadikannya kering hitam dan mati, ini sebenarnya filosofi hidup dan kehidupan. Emang tadi ibu kan cuman ini rerumputan kan? Iya. Memang kan sepele rerumputan. Iya, karena konteks di sininya. Konteks di sininya. Iya. Tapi Kalau kita kembangkan, termasuk bumi dan isinya juga nanti menuju ke sana. Menuju ke sana. Iya. Iya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Artinya ibu sekalian, bagi Allah itu untuk menghidupkan dan mematikan gampang, mudah. Untuk menghidupkan, mematikan itu gampang, kun fayakun. Ya Allah Ta'ala. Ya. Faj'alahu ghutsa'an ahwa. Lanjut Bu. Kami akan membacakan padamu sehingga engkau tidak akan lupa. Ini ditujukan ke Nabi Muhammad. Iya. Ini Yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau tadi yang di atas perintah. Perintah untuk mensucikan nama Allah yang paling tinggi. Kalau yang ini sanuqri'uka fala tansa. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan apa-apa faktor-faktor yang membuat kita layak bertasbih. Yang tadi apa yang pertama? Faktornya apa? Penciptaan dan penyempurnaan penciptaan. Yang kedua yaitu kadar dan hidayah. Yang ketiga yang mengeluarkan rerumputan. Ini tiga inilah yang membuat kita itu sangat layak dan harus bertasbih dengan nama Allah yang maha tinggi. Karena tiga-tiga ini nikmat yang besar, nikmat yang nggak bisa kita hitung satu persatu. Makanya cara kita untuk mensyukuri nikmat yang besar itu dengan bertasbih. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita untuk bertasbih dengan nama Allah yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala memotivasi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an untuk nanti Rasulullah akan memahaminya, akan menghafalnya, dan akan mengetahui apa isi yang ada dalam Al-Quran. Sanuqri'uka, dan kami akan bacakan kepada engkau. Fala tansa. Jadi kami akan jadikan engkau wahai Muhammad pembaca. Kenapa pembaca? Karena setiap wahyu yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad bacakan kepada sahabat supaya nggak lupa.
wahyu apa saja yang dia dapatkan dibacakan kepada sahabat. Kan waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kan Nabi bilang, apa yang mau dibaca? Yang namanya baca kan ada yang dibaca. Ini seperti ini nih. Baca, baca. Ada yang dibaca. Ada yang dibaca. Ini disuruh baca. Apa yang mau dibaca? Ya kan? Iya. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru dibaca. Ikuti. Jibril baca, Muhammad baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang dibaca oleh Jibril dibaca oleh Nabi Muhammad. Disampaikan kepada sahabat. Ini kan waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan baru 5 ayat. Iya. Yang akan turun kan bukan 5 ayat. Iya. Semua. Iya. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kamu. Ketika kami akan bacakan kepada kamu, kan kamu akan baca. Bacakan lagi kepada orang lain. Sahabat. Dengan cara begitu, Nabi Muhammad bisa baca dan Nabi Muhammad bisa hafal. Dibaca dan dihafal. Karena waktu itu sarana tulisnya kan terbatas. Murni apa yang dibaca langsung dihafal dan dibacakan lagi kepada yang lain. Ya kan? Nggak ada tulisan. Tapi nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan. Ya. Siapa yang nulis? Ditalkin itu ya, ditalkin itu. Ditalkin. Mungkin gitu ya Pak Ustadz. Jadi Nabi itu, Bu sekalian, ibu Nabi itu begitu dapat ayat, Iya. langsung Manggil sahabat. Heeh. Tadi dapat wahyu. Iya. Apa? Dibacakan. Para sahabat pun baca dan hafal. Hidayah. Hidayah Allah itu. Supaya jangan hilang. Supaya jangan hilang. Iya. Makanya sanuqri'uka fala tansa. Sungguh kami akan bacakan kepada engkau, maka kamu nggak akan lupa. Iya. Kenapa nggak lupa? Karena Jibril baca, Nabi Muhammad baca, hafal dan bacakan lagi pada sahabat. Itulah proses dulu. Yang dibaca itu apa? Al-Quran. Kalam Allah yang maha tinggi kan? Iya. Yang tadi Ada Al-Quran. Sabbihisma rabbikal a'la. Nama Allah yang maha tinggi. Kalam Allah yang maha tinggi. Yang dibaca ini kalam Allah yang maha tinggi. Dibaca, dihafal, dibacakan lagi para sahabat. Kalam Allah yang maha tinggi. Jadi Bu sekalian, sebenarnya kalau kita baca ini kita membaca kalam Allah yang maha tinggi. Bukan sekedar huruf ini, Bu. Iya. Ini bukan sekedar huruf Al-Quran. Ini kalam Allah yang maha tinggi. Kalau kita dalami sejarahnya, ini dulunya sangat sulit. Kenapa? Karena tidak ada alat perekam. Iya. Adalah tulis. Tidak ada alat perekam, tidak ada alat tulis. Perekamnya ini Pak Ustadz. Perekamnya ini nih, Iya. otak ini, Memorinya. itu memori. bersih. Memorinya bersih. Iya. Jadi apa yang dibaca, dihafal, dibacakan lagi. Iya. Hari ini yang sudah ada aja nggak dibaca. Debu Pak Ustadz. Di rumah-rumah di Yang tempat sudah kosong. ada lengkap nggak dibaca. Iya. Sudah Ada HP yang ada Qurannya, enggak juga didengar. Yang didengar apa? TikTok, YouTube, ya kan? Iya. Katanya
kan ada aplikasi Al-Quran dalam HP. Kita buka HP kan buka Quran. Ya coba aja lihat berapa frekuensi buka TikTok dengan YouTube dengan buka Al-Quran. Mana banyak? Banyak TikTok sama YouTube dia Pak Ustaz. Ini Nabi Muhammad. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada engkau, maka kamu nggak akan lupa. Nah ini nikmat lain lagi setelah nikmat yang tadi, yang 3 tadi, ini nikmat kita dapat Al-Quran. Ini lebih besar dibandingkan nikmat yang tadi. Petunjuk semua. Yang kita baca nih semuanya petunjuk. Hudan linnas. Berarti betul Pak Ustaz ya. Nih, ayat ke-6 ini. Kan ada sekarang metode supaya kita jangan pikun, banyaklah baca Al-Quran. Iya. Jadi dalilnya ini bisa yang kuat nih. Bisa. Supaya jangan lupa. Jangan lupa. Nah, itu dia. Ini dasarnya. Dasarnya. Udah ketemu. Kenapa bu? Karena ini kalam Allah. Iya betul Pak Ustaz. Kalam Allah. Iya. Bukan kalam manusia. Bukan kalam profesor. Bukan kalam profesor. Bukan. Bukan kalam manusia. Ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah ini. Maha tinggi. Iya. Kenapa? Tidak dapat hidayah khusus. Iya. Nggak ada petunjuk dia. Hidayah khusus. Kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil, apa artinya bu? Ini kitab yang tidak ada keraguan dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk itu kan kita baca, kita pahami, kita amalkan. Kalau ini yang kita baca, dapat petunjuk kita? Enggak. Kalau ini nggak kita pahami, dapat petunjuk kita? Enggak. Kalau ini nggak kita amalkan, dapat petunjuk kita? Enggak. Karena ada keberkatan. Jadi ini petunjuk itu dia nggak datang sendiri. Jadi ada petunjuk yang datang sendiri namanya petunjuk umum, hidayah umum. Ada yang hidayah khusus. Coba, mohon maaf nih. Apakah setiap kita bisa baca Quran? Enggak. Yang bisa baca Quran berarti dia dapat hidayah. Yang belum bisa baca Quran belum dapat hidayah. Ya kan? Nah, ini baru baca. Belum kita memahami. Apakah setiap yang kita baca kita pahami? Belum kan? Belum. Yang bisa memahami apa yang dibaca, itu dapat petunjuk. Iya. Belajar lagi. Jadi petunjuk khusus ini harus diusahakan. Iya, itu dia. Ada Dicari dia, nggak bisa dapat Iya. Berarti dari diri sendiri. dari diri sendiri. Iya, betul. Ada proses. Setelah kita dapat hidayah umum, kita harus cari hidayah-hidayah khusus itu. Iya, betul. Cari, harus dicari Nah, begitu. hidayah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Terus kecuali apa yang menjadi Kehendaki. Allah kehendaki. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi kan tadi kan dijanjikan, Iya. kami akan bacakan kepada kamu, maka kamu Sehingga kamu tidak lupa. Ya kan? Iya. Kecuali jika Allah Menghendaki. menghendaki. Lupa. Pertanyaan, apakah manusia nggak lupa? Lupa. Lupa kan? Lupa. Disinilah bentuk kemahakuasaan Allah. Allah. Ada Allah. Kata Allah. Ada Allah.
seingat-ingat apapun kita Pasti lupa. pasti lupa, Iya. ya kan? Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran dan menyampaikannya kepada sahabat yang lain pun juga lupa. Apalagi kita, Iya. ya kan? Jadi lupa itu adalah bagian daripada sifat manusiawi. Manusiawi. Tuh. Walaupun tadi dapat garansi engkau wahai Muhammad enggak akan lupa, ya, tetapi tetap saja lupa. Iya. Makanya Nabi Muhammad itu antisipasinya bacakan kepada sahabat Kepada yang lain. Iya. Ya. Iya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ya. Makanya apapun yang kita kerjakan jangan lupakan masya Allah atau insya Allah, karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kalian katakan aku akan buat hal ini besok tanpa kita mengatakan insya Allah. Jadi Nabi Muhammad walaupun dapat garansi kami akan bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan lupa, tetap saja atas izin Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, illa masya Allah. Masya Allahu kan wa illam yasha lam yakun. Kalau Allah kehendaki jadi, kalau Allah nggak kehendaki nggak jadi. Nah, gitu. Illa masya Allah. Sudah jam 6:30. Kita berhenti di sini. Nanti kita sambung lagi pada Enggak sampai akhir ayat aja Pak Ustadz nih. Oke akhir. Oh ya, baik. Ya, ini kan masih komanya Pak. Oh masih koma ya? Iya. Oke, lanjut. Innahu ya'lamu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baca Ibu. Sungguh dia mengetahui yang terang dan apa yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi. Yang tersembunyi aja Allah tahu, apalagi yang nyata, terang-terangan. Ya. Kira-kira mana banyak yang tersembunyi dengan yang terang? Yang sembunyi nggak bisa kita nilai Pak. Kalau yang terang yang bisa kita nilai. Itulah kira-kira mana yang lebih banyak, yang tersembunyi dengan yang terang. Banyak terang kayaknya. Banyak tersembunyi. Sekarang ini niat Ibu kan tersembunyi kan? Iya. Jadi kalau yang nyata itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Tapi yang tidak bisa kita lihat dan yang tidak bisa kita dengar itu tersembunyi. Kalau yang nggak bisa kita lihat dan yang nggak bisa kita dengar Allah tahu, apalagi yang bisa kita lihat dan yang bisa kita dengar. Maha tahu. Bahwa Allah maha mengetahui apa yang nyata dan apa yang nggak nyata, itulah menunjukkan Allah itu maha tinggi. Sabbihisma rabbikal
Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti kita berhenti di ayat yang ke-7. Insyaallah ke depan kita ayat yang ke-8. Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Kenapa? Hidayah khusus. Kan tadi saya bilang ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Semua kita ini tanpa kecuali dapat hidayah umum. Nah, hidayah khusus ini harus dicari, harus diusahakan. Dan ini bukan hanya Quran banyak, bukan hanya Quran. Kalau kita ambil contoh Quran, beriman kepada Al-Quran itu kan hidayah umum. Semua kita beriman, rukun iman kan? Apakah semua orang yang beriman kepada Al-Quran bisa baca Quran? Tidak. Berarti dia dapat hidayah umum tapi nggak dapat hidayah khusus. Nah, itu maksudnya Bu. Harus diupayakan dengan cara kalau nggak bisa baca berarti belajar baca. Baru dapat hidayah. Apa ikhtiarnya? Hah? Ikhtiarnya. Nih mohon maaf nih, Ibu hari ini kan datang. Kita memahami sabbih isma rabbikal a'la. Mungkin selama ini kita baca di witir, kita baca aja. Tapi nggak tahu apa yang kita baca. Nah, dengan kita belajar, berarti kita dapat hidayah nih. Dapat hidayah khusus. Karena kalau nggak datang, nggak dapat. Apakah orang yang di rumah dapat seperti ini? Tidak. Kan nggak dapat ya. Nah, Ibu dapat hidayah khusus. Ada ikhtiarnya, datang ke sini, ya kan? Mendengar, diskusi. Nah, itu dapat hidayah khusus. Ini kan baru 7. Iya. Ya kan? Betul. Berusaha untuk menghafalnya, Ustaz. Kami belum. Menghafal itu lebih baik dibandingkan nggak menghafal. Iya. Tapi menghafal dan memahami lebih baik daripada. Jadi nih hidayah khusus ini banyak. Ya. Cukup? Ada lagi mau tanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.